Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 B3 Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Ya, kami akan merancangkan personal komputer. Ya, pertama-tama ini adalah casing, yaitu berfungsi sebagai kita untuk meletakkan atau menambahkan motherboard, power supply, optical disk drive, hard disk, dan lain sebagainya. Ini adalah casing depan, yaitu berfungsi untuk meletakkan tombol power, tombol USB drive, dan tombol audio. Power supply berfungsi untuk mensuplai arus listrik ke komponen-komponen komputer lainnya seperti motherboard, hard disk, optical disk drive, dan lain sebagainya. Optical disk drive yaitu berupa CD-ROM, DVD-ROM, DVD RW, Blu-ray, atau lain sebagainya. Fungsinya yaitu untuk mengcopy data, menginstal program, menonton film CD atau DVD yang kita sukai. Hard disk berfungsi untuk menyimpan data. Semakin besar kapasitas hard disk kita, maka akan semakin banyak data yang kita bisa simpan. Untuk selanjutnya adalah prosesor. Prosesor ini diibaratkan seperti otak manusia. Prosesor bekerja sebagai untuk mengatur semua kinerja yang ada pada dalam komputer dan mengatur semuanya oleh prosesor ini. Ya, selanjutnya adalah RAM, Random Access Memory, berfungsi untuk menyimpan data sementara dari suatu program yang sedang kita jalankan, dan data-data tersebut bisa diakses secara acak atau random. Baterai CMOS yaitu berfungsi sebagai digunakan untuk BIOS untuk tetap aktif meski tanpa aliran listrik. Di setiap motherboard terdapat suatu baterai CMOS yang terpasang di tempatnya. Selanjutnya ini adalah fan processor, berfungsi sebagai untuk mendinginkan atau untuk menstabilkan prosesor agar terjaga agar tidak panas. Kabel SATA yaitu yang satu untuk menghubungkan DVD-ROM, yang satunya adalah untuk menghubungkan motherboard ke hard disk. Reset button, dan ini adalah power button untuk menghubungkan USB atau audio. Ini adalah konektornya. Ini adalah motherboard, berfungsi sebagai untuk menyediakan tempat soket, slot, dan konektor bagi komponen-komponen tersebut, lalu mengatur dan mengkoordinir mereka agar dapat bekerjasama dengan baik. Slot yang pertama adalah yaitu satu slot prosesor, head sensor. Yang kedua adalah IDE konektor, slot untuk kabel SATA yaitu untuk menghubungkan hard disk dan CD-ROM. PCI slot berfungsi untuk menghubungkan internet, untuk menghubungkan kabel power. Slot USB yang terakhir slot audio. Slot CMOS, baterai CMOS, slot RAM, Random Access Memory, LAN card, audio, dan ada port USB. Slot USB, slot VGA. Oke, yang pertama-tama kita lakukan sebelum merakit komputer yaitu kita memasang power supply dulu. Usahakan untuk memasang power supply harus benar dan tepat sesuai dengan arahnya, yaitu dengan kipasnya yang ada di sebelah kanan. Lalu kita obeng ya satu persatu.
Lalu selanjutnya pasang port USB dan audio secara bersamaan. Jangan lupa kita selalu obeng apa yang selalu kita pasang. Langkah selanjutnya yaitu memasang power button dan reset button. Oke, pertama-tama kita mau memasangkan power buttonnya terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita obeng. Ya, kita obeng satu persatu. Dan selanjutnya kita memasang reset button. Ya, kita pasang secara di tempatnya. Dan oke, lalu kita obeng karena untuk merapatkannya. Ya, selesai. Langkah selanjutnya yaitu kita pasang casing depan, yaitu yang sudah tertera port audio dan port restart dan port power. Kita pasang secara perlahan dan kita harus teliti karena ada saja mungkin ada kekeliruan dalam memasang casing. Ya, lalu kita obeng semuanya pada satu bagian dan satu bagian lainnya. Ya, selanjutnya obeng bagian sebelah kiri agar semakin rapat dan semakin efisien untuk digunakan dan aman tentunya. Ya, kita obeng semua karena proses pengobengan ini memang sangat cukup penting ya. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the sun. Ya, selesai. Ya, langkah selanjutnya kita pasang DVD room atau CD room. Ya, kita masukkan lewat depan karena beberapa hal ada untuk memasukkan DVD room. Ada yang melewati depan dan ada yang melewati belakang, tergantung dengan peripheral perangkat hardware-nya, perangkat casingnya, bagaimana untuk memasukkan DVD ROM tersebut. Nah, langkah selanjutnya kita obeng satu persatu lagi untuk merapatkan DVD yang sudah terpasang ini tadi. Ya. We fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer. Untuk selanjutnya adalah pemasangan hard disk ke dalam slot hard disknya, yaitu di slot hard disknya ya kita pasang dengan secara tidak terbalik. Karena apa? Karena kita memasang dengan terbalik, maka tidak akan bisa kita beri mur dan kita obeng tidak bisa karena posisinya terbalik. Jadi kita harus meletakkannya dengan benar ke dalam slot hard disknya tersebut. Jadi sekarang kita obeng agar menjadi rapat dan tidak goyah. Untuk
prosesi selanjutnya adalah pemasangan prosesor pada slot prosesor. Ya, usahakan kita menaruh prosesor yaitu dengan ada ketentuannya seperti tanda panah di pojok kiri bawah. Nah, ada panah warna. Ya, lalu kita slotkan, kita kunci ya, jadinya seperti itu untuk pemasangan prosesor. Selanjutnya kita telah untuk memasang RAM ke dalam slotnya. Cukup kita tekan saja sampai berbunyi klik. Lalu selanjutnya adalah kita pasangkan baterai CMOS ke dalam slotnya. Ya, usahakan kita untuk menaruhnya tidak terbalik ya. Yang ada serialnya kita taruh ke atas. Ya, untuk selanjutnya kita pasangkan front processor. Ya, fungsinya yaitu sebagai pendingin prosesor. Oke, kita pasangkan dengan benar, jangan sampai terbalik ya, karena tidak akan bisa jika kita memasang terbalik. Ya, selanjutnya kita obeng dengan kuncian. Dan jangan lupa penguncinya yaitu kita taruh bawah. Ya, kita taruh bawah. Lalu kita obeng. Kita obeng secara perlahan dan sedikit tekanan karena obeng di front processor ini menggunakan tipe pir, pakai dia pir. Jadi kita harus menekannya untuk bisa merapatkan obengan kita untuk menyambungkan front processor tersebut ke motherboard. Ya, harus ada sedikit tekanan untuk mengobeng obeng di front processor tersebut karena dia menggunakan tipe pir. Langkah selanjutnya yaitu ketika kita sudah meletakkan semua port ya, langkah selanjutnya kita masukkan motherboard beserta perangkat-perangkat yang kita sudah pasangkan di motherboard, kita masukkan semua di casing. Ya, kita masukkan. Jika bisa, kita meletakkannya dengan benar lagi ya, supaya kita tidak terbalik untuk meletakkan motherboard tersebut. Ya, oke. Nah, usahakan kita harus juga mau mempaskan untuk port-port USB, port LAN-nya di belakang ini harus tepat ya, karena agar tidak melenceng. Jadi kita harus luruskan. Ya, pertama-tama kita beri casingnya dahulu. Ya, kita pasang dulu casingnya. Oke. Nah, baik. Kita sudah terpasang. Nah, sudah terpasang rapat. Nah, selanjutnya kita untuk mempaskan. Nah, harus mempaskan ya di port USB-nya, port audio dan port lainnya. Oke, kita obeng di sisi sebelah bawah. Ya, usahakan mengobengnya harus rapat karena agar tidak goyah pada saat kita membalikkan casing tersebut ke arah atas yaitu. Baik. Oke, lanjut untuk pengobengan. Oke, dan selesai.
Ya, untuk selanjutnya yaitu proses menancapkan perangkat-perangkat. Ya, sekarang adalah pertama perangkat fun processor. Kita tancapkan ya. Ya, kita tancapkan. Oke. Selesai. Selanjutnya kita pasangkan port kabel untuk menggabungkan power dan reset dan audio serta port USB. Pertama-tama kita tancapkan port power. Ya, port power ada di sebelah kiri. Ya, kayak tampilan layar di sebelah kiri. Oke, selanjutnya kita masang port audio. Ya, sekarang kita tancapkan port audionya yaitu di sebelah kanan pojok yang berwarna kuning. Ya, itu adalah port audio. Ya, kita tancapkan. Oke, selesai. Dan selanjutnya proses pemasangan port USB. Ya, kita tancapkan sebelah kita tadi menancapkan port power di sebelahnya tadi ya. Ya, kita tancapkan port USB-nya. Ya. Oke, dan selesai. Setelah kita menancapkan port USB power dan audio, adalah kabel SATA. Ya, pertama kita tancapkan kabel SATA ke harddisk dulu. Ya. Lalu kita tancapkan ke port SATA-nya. Setelah kita tancapkan ke harddisk, lalu kita tancapkan ke port SATA-nya. Ya, usahakan port SATA kita tancapkan urut, yaitu dari nomor awal nomor 1, karena akan berpengaruh. Karena lebih efisiennya yaitu kita mulai dari angka nomor 1 dulu. Selanjutnya yaitu kita menancapkan sambungan ke port SATA, yaitu yang kedua ini kita sambungkan ke CD-ROM. Ya, kita sambungkan ke CD-ROM. Portnya yaitu ada di sebelah bawah untuk menyambungkan port SATA motherboard ke CD-ROM. Ya, seperti tertera di layar kaca Anda. Oke. Setelah kita menancapkan port SATA untuk menyambungkan harddisk dan CD-ROM, lalu kita sambungkan kelistrikan, yaitu power supply. Karena apa? Kita harus memasangkan dengan urut. Kita pasangkan power supply-nya. Untuk menyambungkan power supply, ya, yang warna putih kita sambungkan. Oke. Ya, sampai rapat karena akan memengaruhi tidak terpecahnya data tersebut. Nah, selanjutnya kita memasangkan kelistrikan, yaitu ke CD-ROM dan harddisk. Oke, selanjutnya kita pasang V4 power connector. Ya, selesai untuk bisa menggunakannya. Selesai. Untuk menyambungkan kelistrikan ke CD-ROM. Ya, kita pasangkan kelistrikan untuk menyambungkan ke CD-ROM. Kita pasang secara perlahan. Ya, usahakan tepat untuk memasangkan sambungan
power supply untuk menyambungkan ke CD-ROM tersebut. Sambungkan lagi kabel SATA-nya tadi yang barusan kita copot karena kesulitan untuk memasang. Nah, oke, selanjutnya selanjutnya kita memasangkan kelistrikan untuk menyambungkan ke harddisk ya. Nah, ini dia untuk menyambungkan ke harddisk, dan kita tancapkan di portnya yang sudah tertera di situ, yaitu di bawah port SATA yang tertancap di harddisk tersebut. Nah, itu adalah lokasi untuk penyambungan kelistrikan atau dari power supply dan membacanya ke harddisk, ke motherboard lalu harddisk ya. Kita pasangkan ya, kita pasang, usahakan tidak terbalik memasangnya ya. Sudah selesai, sudah tertancap ke harddisknya. Oke, selesai. Nah, setelah kita proses sudah menyambungkan semuanya, lah, ya kita tutup dengan casing untuk penutupnya ya. Ya, kita tutup secara perlahan, dan kita harus tidak keliru ya tentunya untuk memasang casing tersebut. Setelah itu kita rapatkan dengan baut, lalu kita obeng. Ke proses pemasangan output lainnya ya. Di sini ada ya kabel VGA untuk menggabungkan ke layar monitor. Oke, pertama kita gabungkan dahulu VGA-nya. Kita sambungkan dulu VGA-nya ke port PC, lalu kita pasang ke port monitornya ya, sudah tertempel ya. Kita lanjut ke kabel power. Nah, oke, kita sambungkan ke stop kontak ya. Selesai. Selanjutnya kita pasang keyboard ya, kita tancapkan keyboardnya. Oke, selesai. Lalu kita tancapkan mouse. Kita tancap. Oke, pertama-tama kita klik tombol power pada PC, dan selanjutnya lanjut kita tekan del. Oke, kita tunggu prosesnya. Kita sudah masuk ke BIOS. Untuk pertama-tama kali ya, untuk pengecekan kita ke product information ya. Kita cek apakah kita memasang tadi terbaca atau tidaknya. Selanjutnya CMOS, oke. SATA port 1 yaitu harddisk, oke. Kita terdeteksi di BIOS. Tipenya kita autokan saja, termasuk default. Oke, SATA port 2 nya not detected karena kita tadi memasang langsung ke SATA 3. Oke, lanjut. Ya, kita cek ya. Selanjutnya kita ubah bentuk dan tanggalnya. Karena apa? Karena tadi kita sudah melepas baterai CMOS, otomatis akan mereset ulang. Selanjutnya kita cek advance. Nah, kita ubah CD ke 1. Iya, kita ubah lagi. Oke, harddisk masuk ke SATA 1. Kita cek optical disk drive. Oke, terbaca juga. Removable disk purity. Oke, terbaca juga.
yaitu netbook device. Oke, terbaca juga. Dan boot up-nya USB-nya disable. Advanced chipset. Nah, kita lihat prosesornya terbaca atau tidak. Nah, di sini tertera sudah terbaca semuanya, enable. Ya, kalau kita lanjut ke integrate peripheral. Oke, kita cek semuanya. Ya, kita lihat sudah terbaca semua ya. Jadi ke power management. Oke. Ya, kita cek sudah semua ya. Sudah terbaca semua. Dan kita lihat PC health-nya. Ya, kita cek semuanya berjalan dengan lancar. Oke, frekuensinya kita lihat dulu juga. Nah, sudah tercantum ya, sudah terbaca. BIOS security-nya kita cek bagaimana. Itu bisa kita kasih password. Oke, lalu kita keluar, save dan exit. Oke, keluar dan selesai. Jadi itulah proses untuk pemasangan personal komputer dari awal sampai akhir dan masuk ke BIOS untuk mengecek apakah kita masuk BIOS tersebut, peripheral yang kita pasang tersebut terpasang dan terbaca saat kita masuk ke BIOS. Oke, saya dari kelompok 2 B3 semester 2 Teknik Informatika Umsida. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat dan berguna untuk mata kuliah Sistem Rancangan Bangun Komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.